PHOE eta PHOE yang artinya halo Sobat Token, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ihau. Seperti biasa, sebelum menceritakan alur cerita film, saya akan membagi-bagikan token gratis kepada kalian dengan cara tulis di kolom komentar nomor token kalian. Nanti tim J2 akan mengisi nomor token kalian secara acak dan membabi buta. Baik, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja siapkan kopi hidung, bala-bala hangat, dan bantal bulu kalian. Inilah dia alur cerita film Armageddon tahun 1998. Film ini mengisahkan tentang upaya NASA yang mengirimkan sekelompok kru pengeboran lepas pantai ke luar angkasa demi menyelamatkan manusia dari sebuah bencana yang diprediksikan akan menimbulkan kehancuran yang sangat besar. Kisah dimulai dengan sebuah penjelasan tentang planet bumi ketika para dinosaurus berkuasa dan menikmati tanahnya yang subur. Bukan subur yang ini ya. Sebuah batu sebesar 10 km tiba-tiba menghantam bumi dan mengubah segalanya. Dan menurut perkiraan, hantaman tersebut berkekuatan 10.000 kali lipat senjata nuklir. Waduh, ngeri banget ini mah. Triliunan ton tanah dan bebatuan berhamburan ke atmosfer menyelimuti seluruh planet dan sehingga matahari tidak bisa menembusnya selama ribuan tahun yang lalu. Semua itu pernah terjadi di masa lalu dan tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi lagi. Sing ulah atuh. Kisah dilanjut ke 65 juta tahun kemudian. Terjadi sebuah hujan meteor yang meledakkan pesawat antariksa dan menewaskan krunya sehingga NASA dan Pentagon juga mendeteksinya. Bebatuan itu akan berjatuhan mulai dari wilayah Finlandia hingga ke Amerika. Di sana ada seorang pria bernama Carl yang menemukan sesuatu lebih besar dan mengerikan sedang menuju ke planet bumi. Carl menamai asteroid itu terinspirasi dengan nama istrinya yaitu Dottie. Di sana juga ada Truman yang bertindak sebagai direktur NASA. Truman menjelaskan kepada presiden dan dampak yang akan diberikan dari Dottie, yaitu hancurnya seluruh kehidupan di muka bumi dan semua itu akan terjadi dalam 18 hari ke depan. Total, sir. What do we do? Beberapa saran pun diberikan oleh para ilmuwan dalam rapat tersebut. Mulai dari menembakkan generator laser untuk memanaskan Dottie mencapai titik retak sampai menghancurkannya dengan nuklir. Tapi menurut seorang pria yang bernama Ronald, ia dianggap ilmuwan yang paling cerdas, mengatakan bahwa ledakan nuklir tidak akan terlalu berpengaruh di permukaan, kecuali jika mereka meledakannya di dalam asteroid. Ronald kemudian mengusulkan untuk mengebor asteroid sampai titik tertentu dan kemudian memasukkan bom nuklirnya. Sebuah ide yang sangat brilian dan seluruh tim langsung menyetujuinya. Dan sekarang mereka hanya perlu mendatangkan tim pengebor terbaik di dunia. Sementara di tempat lain di sebuah lokasi pengeboran minyak, kita diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Harry. Ia pemilik stemper tersebut dan terlihat sedang terlibat keributan dengan Eji, seorang pria yang sering membuat masalah. Kali ini kesalahan Eji adalah menjalin cinta dengan putrinya Harry yang bernama Grace. Lalu kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya ada klien yang mendatangi Harry. Namun masalah belum selesai. Kali ini ia ditegur karena Eji semalam menggunakan alat bor yang rusak dan minyak mentah berhamburan keluar dan hampir saja terjadi ledakan. Untungnya Harry berhasil mengatasi masalah tersebut dan kini mereka mendapatkan pasokan minyak mentah yang baru.
Tetapi hal itu saja tidak bisa menyelamatkan Eiji begitu saja. Dan karena hal itu, Harry pun memecatnya. Seorang jenderal yang bernama Montgomery mendatangi Harry dan membawa perintah langsung dari presiden. Karena ini sangat rahasia, maka Harry dan Grace anaknya dibawa ke kantor NASA. Sesampainya di sana, Harry dan Grace dijelaskan tentang asteroid Doti. Truman dan timnya memprediksikan bahwa Doti berasal dari komet liar yang menabrak sabuk asteroid sehingga membuat Doti terpental dan kini mengarah ke bumi dengan kecepatan 35.000 km per jam. Waduh, secepat apa itu? Jika menghantam samudra, asteroid itu bisa mendidihkan air laut dan menyebabkan gelombang setinggi 5 km yang sudah pasti akan menenggelamkan California, menghancurkan Denver, melenyapkan Jepang, dan menyapu bersih Australia. Wah, Indonesia nggak kesebut berarti aman. Setengah dari populasi umat manusia akan terpanggang dan sisanya akan membeku dalam musim dingin. Dan pada intinya, tidak ada satu makhluk hidup yang akan selamat. Not a soul on earth can hide from it. Untuk melakukan pengeboran, NASA telah mencuri desain mesin bor yang sudah dirancang oleh Harry. Tapi nyatanya, NASA tidak merakitnya dengan benar, bahkan membuang bagian penting dari desain tersebut. NASA juga memberikan sebuah tim beranggotakan astronot muda yang dilatih oleh Harry. Harry sangat kecewa dengan ide-ide NASA yang menurut dia tidak berguna. Bagaimana bisa sebuah lembaga yang berisikan orang-orang pintar ini tidak bisa memikirkan ide lain untuk menunda kiamat? You're the guys that think his shit up. Yeah. Oh, Jesus. Dan pada akhirnya, Harry setuju untuk membantu NASA, tapi dengan syarat tim pengeboran terbaiknya harus ikut. Pencarian para anggota tim dimulai. Mereka adalah Max, Bear, Chick, Rockhound, Oscar, Noonan, dan pria satu-satunya yang mampu memahami mesin pengeboran yang tidak lain adalah Eiji. Untuk pemuda ini, Harry sendiri yang datang mengunjunginya. Di kemudian harinya, mereka semua berkumpul di NASA. Mereka mengira bahwa NASA telah menemukan sumber minyak di planet lain. Tapi setelah Harry menjelaskan misi mereka untuk menyelamatkan dunia, suasana di sana menjadi kelam. Walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang menolak bergabung dengan misi itu. Tentunya dengan bayaran serta beberapa permintaan karena mereka akan mengemban tugas berat untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Permintaan aneh itu mulai dari menginap di White House, tiket gratis di Velos, dan yang paling penting mereka semua akan dibebaskan dari pajak seumur hidup. Wah, kalau di negara Konoha kayak gini enak, bray. NASA yang tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Truman akan berusaha memenuhi semua permintaan mereka. We'll do it. Ever. Semua tim menjalani tes kesehatan dan kejiwaan termasuk Harry. Walaupun nyatanya semua tidak lulus, namun karena mereka satu-satunya yang bisa melakukan pengeboran, akhirnya Truman meloloskannya dengan catatan fisik mereka bisa bertahan di luar sana. Mereka juga mengikuti pelatihan bersama para angkatan udara, yaitu Kolonel William Sharp dan Kolonel Jennifer Watts. Untuk menuju ke asteroid Doti, mereka akan menggunakan sebuah prototipe hasil dari kerjasama beberapa negara besar, yaitu X-1. Yaitu sebuah pesawat antariksa yang sangat canggih. Nantinya, tim Harry akan dibantu beberapa orang dari NASA dan militer angkatan udara untuk mengendalikan X-1 serta 2 orang pengawas yang akan mengaktifkan nuklir. Di sisa 6 hari, Truman menjelaskan urutan misi yang akan mereka jalankan mulai dari lepas landas, mengisi bahan bakar di stasiun Rusia, dan mengelilingi bulan untuk memanfaatkan gravitasinya demi menyusul asteroid dan mendaratkannya di bagian belakang.
NASA mengirimkan 2 pesawat dengan 2 armadillo di dalamnya. Jadi, Harry harus membagi timnya menjadi 2 yang akan berada di lokasi terpisah. Yang lebih dulu berhasil mengebor sedalam 250 meter, maka itulah tim yang akan memasukkan nuklirnya dan mengaktifkan peledak dari jarak jauh. Ledakan nuklir akan membuat Dottie terpisah menjadi 2 dan melintas menjauh dari bumi dengan cara tidak boleh melewati batas yang disebut dengan Barrier Zero. Seluruh tim diminta fokus pada tujuan mereka, lalu segera kembali ke bumi. Kemudian, mereka juga menguji coba armadillo dan melakukan simulasi pengeboran. Harry yang menyadari latihan demi latihan yang dilakukan mempengaruhi mental timnya, maka di hari terakhir sebelum pemberangkatan, semuanya diminta libur agar melakukan hal-hal mereka yang mereka sukai, ataupun dengan menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebagian dari mereka sedang menikmati hari-hari terakhir di klub malam. Eji yang terlihat menghabiskan waktu dengan kekasihnya Grace, sedangkan Chick mengunjungi rumah mantan istrinya untuk meminta maaf atas semua yang pernah dilakukannya. Dan dia mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang besar yang akan dilakukannya setelah ini. Sesuatu yang mungkin membanggakan. Putusan hakim di pengadilan membuat Chick tidak bisa menemui anaknya, bahkan untuk mengenalnya sekalipun. Oleh karenanya, ia hanya bisa meninggalkan sebuah pesawat mainan yang mungkin saja itu adalah hadiah perpisahan. Saat malam, tiba-tiba sesuatu terjadi. Teleskop menangkap sebuah objek yang merupakan poin Dottie akan mendarat di wilayah Asia Timur dengan kecepatan 48.000 km per jam. Karena informasi ini masih bersifat rahasia, akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh NASA. Esok harinya, tepatnya 12 jam sebelum X-1 meluncur, semua media memberitakan sebanyak 50.000 jiwa tewas akibat hantaman meteor di Shanghai. Selain itu, satelit Prancis menemukan objek asing di angkasa. Beberapa ilmuwan menamakannya The Global Killer atau pembunuh dunia. Adegan berikutnya menampilkan Harry sedang menghabiskan waktu bersama putrinya Grace. Tapi sayangnya hubungan dengan Grace tidak begitu baik. Apalagi sejak Harry tidak menyetujui hubungannya dengan Eji. Hari itu, Grace mengajaknya untuk bertemu dan meminta maaf atas semua sikapnya yang selalu berlawanan arah dengan ayahnya. Grace berharap ayahnya dan Eji bisa kembali dengan selamat, agar ia bisa memulai kehidupan yang lebih baik. Promise me that you'll come back. 2 jam menjelang peluncuran, para astronot dibagi menjadi 2 tim, bersiap untuk masuk ke pesawat antariksa. Tim pengebor yang dipimpin oleh Harry ada di pesawat Freedom, sedangkan Eji berada di pesawat Independent. 2 tim dengan tugas yang mulia demi menyelamatkan seluruh umat manusia di bumi. Bersamaan dengan peluncuran itu, akhirnya Presiden Amerika dalam konferensi pers menyampaikan pidatonya. Tapi bukan sebagai presiden, melainkan dari sebagian kemanusiaan, kita akan menghadapi sebuah tantangan besar. Kitab suci menyebutnya dengan Armageddon atau kiamat dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah planet bumi, satu spesies memiliki teknologi untuk melawan kepunahannya. Semua orang pun berdoa untuk keselamatan di bumi, dan malam ini seluruh dunia akan terfokus pada 14 manusia pemberani yang akan pergi ke langit. Hitungan mundur pun berakhir. Dari Kennedy Space Station di Florida, Independent dan Freedom meluncur dengan kecepatan penuh menembus atmosfer bumi. Sesuai dengan apa yang direncanakan, tujuan awal mereka adalah Space Station milik Rusia untuk mengisi bahan bakar. Stasiun itu sudah berumur 11 tahun yang mana sudah terlihat sangat tua. Di dalamnya ada seorang kosmonot bernama Lev Andropov
Ini penampakannya. Pria itu sudah berada di sana selama 18 bulan dan bukan hal aneh lagi jika bicaranya ngelantur akibat demensia. Kemudian masing-masing pilot Freedom dan Independent berhasil mengaitkan pesawat mereka pada stasiun dan memulai pengisian bahan bakar. Di sana perhatian Lev teralihkan oleh Rockhound yang memegang barang-barang miliknya sehingga ia tidak melihat aba-aba dari Eiji dan akhirnya hal ini pun terjadi. Ternyata tekanan pada saluran bahan bakar semakin meningkat dan sehingga menimbulkan kebocoran. Akhirnya terjadi kebakaran yang meledakkan stasiun tersebut. Beruntungnya tidak ada korban di sana, termasuk Lev dan Eiji yang awalnya terjebak di ruang kontrol dan mereka berhasil menyelamatkan diri. Walaupun bahan bakar tidak terisi penuh, Independent dan Freedom tetap harus melakukan misinya yang kali ini telah memasuki tahap kedua, yaitu mengelilingi bulan. Truman mengumumkan situasinya bahwa mereka akan kehilangan komunikasi dalam waktu 18 detik karena pesawat akan melaju sangat kencang dengan kecepatan maksimal 36.000 km per jam demi bisa menyusul asteroid Doti. Namun di tengah perjalanan, Independent mengalami kecelakaan akibat hantaman puing yang menghancurkan mesin pendorongnya sehingga karena hantaman itu sangat ekstrim mengakibatkan pesawat itu hancur dan jatuh di asteroid. Tapi untungnya pesawat Freedom yang ditumpangi oleh Harry berhasil menghindari sebuah puing dan mendarat dengan selamat. Tim Freedom memiliki waktu 8 jam untuk menyelesaikan misi tersebut. Karena itu mereka segera mempersiapkan seluruh peralatan untuk melakukan pengeboran. Di pusat kendali, Houston sama sekali tidak mengetahui kondisi pesawat Freedom. Karena jaringan komunikasi serta navigasi terganggu akibat Freedom mendarat di lokasi yang salah. Akhirnya, Sharp memutuskan untuk menggunakan satelit jarak jauh. Sementara di lokasi jatuhnya Independence, ternyata Eiji dan Lev berhasil selamat dari kecelakaan itu. Dengan menaiki Armadillo, mereka bertiga mengarungi daratan asteroid yang sangat ganas dan berharap tim Freedom berhasil mendarat. Tim Freedom berhasil melakukan komunikasi dengan Houston dan melaporkan kondisi mereka. Tapi kabar buruknya, Freedom mendarat di atas permukaan besi sehingga saat baru mencapai kedalaman 3 meter, lapisan besi itu telah menghancurkan gerigi bornya. 2 jam kemudian, usaha Harry dan timnya masih belum menunjukkan hasil. Bahkan mereka baru mencapai kedalaman 17 meter, yang mana dalam rentan waktu yang diberikan, seharusnya mereka sudah mencapai kedalaman 64 meter. Mau tidak mau, Sharp harus melaporkan hal ini kepada Houston. Laporan itu juga sampai ke telinga staf kepresidenan sehingga penasihat menyarankan untuk meledakkan nuklir di kedalaman 17 meter. Tentu saja keputusan itu ditentang oleh Harry karena hal ini sering terjadi. Truman juga telah berusaha memberikan penjelasan kepada presiden, namun keputusan itu tidak bisa dibantah dan tak lama kemudian petugas militer datang mengambil alih Houston. In the history of NASA. Dan tiba-tiba bom nuklir menjadi aktif dan langsung menampilkan hitungan mundur dalam 5 menit. Ternyata tanpa diketahui oleh Harry, NASA menyelipkan sebuah protokol cadangan, bahkan memberikan izin pada Sharp untuk membunuh jika memang diperlukan. Dan tiba-tiba, beruntung Harry dan Chick berhasil memanfaatkan kelengahan Sharp dan merebut pistolnya sehingga terjadilah. Harry merasa kecewa dengan adanya protokol kedua ini karena sama saja mengirim timnya mati di luar angkasa. Selama 30 tahun Harry sudah melakukan pengeboran di berbagai tempat, bahkan di tempat yang sulit sekali ia tidak pernah gagal.
Karena itu, ia bersumpah kegagalan itu dipastikan tidak akan terjadi di hari ini. Tapi Harry membutuhkan bantuan Sharp untuk menonaktifkan bomnya. Sisa waktu hanya tinggal 35 detik lagi. Sharp dan Gruber bergegas dan akhirnya bom itu dinonaktifkan. Good job. Sebuah pengalaman yang sangat menegangkan saat berada di sebuah ruangan dengan bom nuklir yang aktif. Pengalaman menegangkan kali ini juga dialami oleh tim AG. Perjalanan mereka terhenti oleh lembah dengan bebatuan yang tajam yang rasanya tidak mungkin dilalui menggunakan armadillo. Dan dengan melemparkan sebuah batu, AG mendapatkan sebuah ide yang brilian tapi berbahaya, yaitu armadillo melaju dengan kecepatan tinggi dan mematikan semua sistem pendorongnya sehingga mereka bisa melayang untuk beberapa saat melewati lembah. Lev yang pikirannya sudah kacau karena tidak bisa memberikan pendapat apapun dan lagi pula ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa menyusul Freedom. Dirasa tidak ada cara lain, akhirnya mereka pun setuju dengan rencana AG. Walaupun dalam beberapa saat mesin pendorong sempat membeku, namun hantaman dari puing-puing mengikis esnya. Sampai akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Di sana, Rockhound terus saja mengoceh, mulai dari hal-hal bodoh sampai hal yang tidak penting, sampai hal tentang ilmu pengetahuan, sehingga membuat semua orang terpana akan kejeniusannya. Tapi kali ini, pria itu sudah mengalami demensia dan secara tiba-tiba, ia menembakkan senjata mesin armadillo ke segala arah dan hampir saja menewaskan teman-temannya. Karena tindakan Rockhound tersebut membuat Max menjadi tidak fokus sehingga ini yang terjadi. Dan ya, karena hal itulah membuat pengeboran mengenai kantung gas dan terjadi ledakan yang membuat armadillo Max terpental ke atas dan terjadi ledakan sehingga membuat Max tewas. Hilangnya armadillo terdeteksi oleh tim Houston. Media televisi dan radio secara langsung menyampaikan berita duka cita bagi seluruh umat manusia bahwa misi pengeboran telah gagal. Dan secara tiba-tiba, puing dari asteroid Doti menghantam daratan Eropa dan salah satunya meluluhlantahkan kota Paris. Membuat seolah kiamat dunia itu semakin nyata. Harry yang tiba-tiba mendengar sambungan radio bersamaan dengan munculnya cahaya dari armadillo dan ternyata itu adalah tim Independence yaitu Bear, AJ dan Lev. Seluruh tim Freedom dan Houston bersorak gembira karena kini mereka bisa melanjutkan pengeboran yang masih kurang 7 meter lagi. Kemudian ketika kedalaman 230 meter terjadi masalah pada transmisi sehingga Chick menyarankan untuk menarik alat tersebut. Namun karena waktu mereka menipis, AJ menolak dan meminta Harry mempercayakan tugas ini kepadanya. Akhirnya Harry memberikan kesempatan untuk mengambil keputusannya sendiri dan kesempatan itu tidak ia sia-siakan. Make the call. Dan dalam beberapa menit, dia berhasil mengebor ke kedalaman 251 meter sehingga mereka bisa segera memasukkan nuklir ke dalam lubang tersebut. Waktu yang tersisa menunjukkan tinggal 38 menit lagi. Ketika mereka hendak memasukkan nuklirnya, kembali terjadi guncangan yang sangat hebat. Doti mengeluarkan gas yang membuat puing-puing di sekitarnya terbakar dan terjadi badai batu dengan suasana yang sangat menegangkan. Ya, dalam insiden tersebut menewaskan Gruber dan merusak alat pemicu ledakan. Ini nuklir itu harus diledakkan dari jarak yang sangat dekat.
Maka semua orang harus tetap tinggal untuk menjadi pahlawan yang sebenarnya. Freedom harus dikendalikan oleh 2 orang pilot. Sharp tidak bisa mengemban tugas pahlawan tersebut. Dan mereka harus melakukan undian untuk mengetahui siapa yang harus rela melakukan tugas berat itu. Setelah selesai melakukan undian, Eiji yang terpilih untuk meledakkan nuklirnya. Namun, Harry yang merasa Eiji tidak akan berhasil melakukannya, ia pun memperdaya pemuda itu dan merebut tugas itu. Harry menjelaskan bahwa kini tugas Eiji adalah menggantikannya untuk menjaga Grace. Walaupun Harry terkesan tidak menyukainya, tapi di dalam hatinya Harry sangat mencintai Eiji sebagai putranya. Karena jarak semakin dekat dengan bumi, sistem komunikasi telah berfungsi kembali. Maka Harry diberikan kesempatan berbicara dengan putrinya untuk yang terakhir kalinya. Harry menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa kembali ke bumi, namun ia menempati janjinya untuk mengirim pulang kekasih Grace yaitu Eiji. Perbaikan pun telah selesai, akhirnya Freedom bisa kembali meluncur ke bumi. I love you so much, Daddy. I'm so scared. Sharp sempat mengkhawatirkan kondisi Harry yang masih belum menekan tombol peledak. Namun, Eiji dan Chick yakin Harry akan berhasil melakukan tugasnya. Karena di dalam kehidupannya, Harry tidak mengenal kegagalan. Akhirnya, di sisa waktu 7 detik mencapai zero barrier, Harry menekan tombolnya dan nuklir pun meledak, Dottie menjadi 2 bagian. Pemandangan itu juga terlihat di beberapa tempat di bumi, membuat seluruh umat manusia larut dalam kebahagiaan dan penuh dengan rasa syukur. Pesawat Freedom akhirnya dapat mendarat dengan selamat di Kennedy Space Station. Seluruh tim menyambut dengan sukacita para pahlawan mereka, termasuk Grace yang menyambut Eiji kekasihnya. Dan selain itu, ada Chick yang disambut oleh putranya yang berlari ke arahnya. Grace akhirnya bisa menikah dengan Eiji dan di pernikahannya dihiasi dengan foto sang pahlawan yakni Harry dan rekan-rekannya yang telah gugur karena telah menyelamatkan umat manusia. Tamat ending yang terharu-haru.